I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa ruang. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa tujuan dari analisa ruang sendiri ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan lahan atau ruang yang dibutuhkan oleh si penggunanya nanti. Nah, agar aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sekitar sini. Di situ kita bisa lihat bahwa itu adalah hasil dari analisa kelompok kami. Nah, dimana di situ kami membagi atas 4 pengunjung. Yang pertama yang garis merah dihususkan untuk peserta, yang garis kuning dihususkan untuk pengunjung, yang biru dihususkan untuk pelatih, dan yang hijau dihususkan untuk pengelola. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa parkiran merupakan tempat pertama yang dikunjungi apabila di Pusdiklat ini. Nah, dari parkiran ini keempat-empatnya bisa langsung masuk di entrance-nya. Nah, setelah dari entrance, keempat-empatnya diberikan sirkulasi lagi ke lobby. Nah, dari lobby ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa ruang yang bisa diakses langsung dari lobby ini. Nah, tapi ada sedikit perbedaan di sini bahwa tidak semua dari keempat-empatnya bisa memasuki atau memiliki akses ke ruang tersebut. Nah, seperti contohnya di kamar tidur ini, kita bisa lihat bahwa pengunjung tidak bisa masuk karena menurut kami pengunjung itu dikhususkan hanya di lobi saja, karena kamar tidur ini merupakan tempat yang semi private. Nah, terus yang kedua di situ ada resepsionis yang mana hanya bisa diakses oleh peserta dan pengunjung, karena menurut kami resepsionis ini hanya dibutuhkan oleh peserta dan pengunjung untuk kebutuhan kegiatan di tempat tersebut. Terus dari resepsionis itu bisa terhubung langsung ke lounge yang hanya dikhususkan buat pengunjung. Nah, di sebelahnya kita bisa lihat juga ada restoran yang mana keempat-empatnya bisa diakses langsung. Terus yang keempat ada toilet yang keempat-empatnya juga bisa mengakses langsung toilet tersebut, yang mana dari toilet tersebut bisa diakses pula masjid dari tempat pusat diklat ini. Terus nah, dari lobby ini kita bisa langsung mengakses tempat ruang kerja. Nah, ruang kerja ini bisa diakses juga langsung dari kamar tidur peserta. Dari kamar tidur. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ruang kerja ini ada beberapa ruang lagi yang bisa diakses. Tapi lagi-lagi tidak semuanya bisa mengakses ruang tersebut. Yang pertama kita bisa lihat ruang meeting. Ruang meeting ini menurut kami hanya dikhususkan untuk pengelola karena peserta dan pelatih tidak membutuhkan ruang meeting. Karena pastinya pengelola membutuhkan ruang yang khusus untuk membahas segala hal mengenai kegiatan di Pusdiklat ini. Terus di sini kita bisa lihat juga ruang fotokopi yang hanya dikhususkan untuk peserta. Terus perpustakaan bisa diakses ketiga-tiganya. Dan ballroom ini hanya untuk peserta dan pelatih, karena menurut kami di ballroom inilah tempat dari pusat dari kegiatan dari diklat ini. Nah, di situ juga kita bisa lihat bahwa lapangan tidak bisa diakses oleh pengelola. Kenapa? Karena menurut kami pengelola tidak perlu untuk terjun langsung ke lapangan, yang mana lapangan ini dikhususkan hanya untuk peserta dan pelatih saja. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang zoning. Zoning ini terdiri dari 3, yaitu public, semi public, dan private. Public saya tandai dengan warna merah, semi public saya tandai dengan warna biru, private saya tandai dengan warna hijau. Yang pertama saya akan membahas tentang public. Ada beberapa ruangan di zona public ini. Yang pertama parkir, entrance, lobby, restoran, toilet, masjid, resepsionis, dan lain-lain. Kenapa saya jadikan ruangan publik? Karena semua orang dapat memasuki ruangan tersebut, seperti pengunjung, peserta, dan lain-lain.
Yang kedua, ada semi publik yang saya tandai dengan warna biru. Kenapa saya tandai dengan warna biru? Karena hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk ini, seperti peserta, pelatih, dan petinggi. Ada beberapa orang di semi publik ini seperti ruang kerja, fotokopi, lapangan, ballroom, dan perpustakaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prepat yang saya tandai dengan warna hijau. Mengapa saya tandai dengan warna hijau? Karena orang-orang yang mempunyai ruangan tersebut yang boleh masuk, seperti kamar tidur dan ruang meeting. Kamar tidur ini nantinya dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti kamar tidur peserta, pelatih, dan petinggi. Dan ada ruang meeting. Ruang meeting ini hanya digunakan untuk petinggi-petinggi yang nantinya akan rapat di tempat meeting tersebut. Rahma, saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang terdapat di dalam gedung Pusdikat ini. Pada gambar bisa dilihat terdapat 4 warna panah yang berbeda, yaitu warna merah, orange, biru, dan hijau, di mana panah berwarna merah adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta. Panah berwarna orange adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung atau orang umum yang memiliki kepentingan di gedung Pusdikat tersebut. Panah berwarna biru adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelatih, dan panah berwarna hijau adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola gedung Pusdikat tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan secara umum apa saja kegiatan yang terdapat di dalam gedung Pusdikat ini, yaitu semua orang, baik peserta, pengunjung, pelatih, dan pengelola dapat memarkirkan kendaraannya di area parkir, lalu mereka datang melalui entrance menuju ke tempat berorientasi atau registrasi. Dari sana mereka bisa melakukan kegiatan makan, belanja, buang air, ibadah, menunggu, istirahat, memasak, dan bekerja. Dari tempat bekerja, mereka bisa melakukan kegiatan meeting, fotokopi, membaca, dan seminar. Untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengunjung. Yang pertama, mereka dapat memarkirkan kendaraannya, lalu datang menuju tempat orientasi. Dari tempat orientasi tersebut, mereka dapat menunggu, lalu makan, belanja, ibadah, dan buang air di toilet umum yang terdapat di gedung Pusdikat ini. Lalu kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh peserta? Pertama, mereka datang lalu ke tempat orientasi atau registrasi, lalu mereka bisa menunggu. Dari tempat orientasi atau registrasi mereka dapat menuju tempat bekerja, yaitu untuk seminar, belajar, atau membaca. Lalu mereka bisa melakukan fotokopi, dan setelah itu mereka dapat istirahat, melakukan makan atau ibadah. Dari tempat bekerja, di situ terdapat mereka bisa melakukan olahraga di lapangan gedung Pusdikat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa kegiatan pelatih. Pertama-tama, dimulai dari kedatangan seorang pelatih. Kedatangan seorang pelatih ini, jika memang dia membawa satu kendaraan, dia bisa memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu. Tetapi jika dia tidak membawa satu kendaraan, dia bisa langsung masuk ke orientasi dan melakukan pengabsenan dirinya. Nah, sebelum dia bekerja, dia bisa melakukan kegiatan sebagai berikut, seperti makan, ibadah, dan buang air. Nah, setelah itu barulah dia bisa mulai pekerjaannya. Dalam pekerjaan ini terdapat bagian-bagiannya. Pertama, dia bisa menghadiri suatu rapat. Kedua, dia bisa menghadiri seminar. Ketiga, dia bisa mengajar peserta. Dan yang terakhir ini olahraga. Nah, dalam pekerjaannya ini, jika dia memang sudah menyelesaikan pekerjaannya ini, dia bisa mengistirahatkan dirinya. Baru dari istirahat dirinya ini bisa menjalankan perjalanan pulangnya. Nah, yang selanjutnya ini ada analisa kegiatan pengelola. Pertama-tama dimulai dari kedatangan seorang pengelola. Nah, kedatangan seorang pengelola ini, jika dia membawa suatu kendaraan, dia bisa memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu. Tetapi jika dia tidak membawa suatu kendaraan, dia bisa langsung masuk ke orientasi dan melakukan pengabsenan pekerjaannya. Sebelum dia bekerja,
dia bisa melakukan kegiatan sebagai berikut, seperti makan, ibadah, dan buang air. Nah, barulah setelah itu dia bisa mulai pekerjaannya. Nah, dalam pekerjaannya ini tentulah berbeda dengan seorang pelatih. Pertama-tama, dia bisa mengadakan suatu rapat jika dibutuhkan. Yang kedua ini dia mengelola gedung. Nah, setelah itu, jika memang dia sudah menyelesaikan suatu pekerjaannya, barulah dia bisa mengistirahatkan dirinya. Nah, dari istirahat dirinya ini, baru dia bisa menjalankan perjalanan pulangnya. Nah, selanjutnya ada analisa kegiatan housekeeping. Pertama-tama dimulai dari kedatangan seorang housekeeping. Nah, kedatangannya ini, jika dia membawa suatu kendaraan, dia bisa memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu. Tapi jika dia tidak membawa kendaraan, dia bisa langsung masuk ke orientasi dan melakukan pengabsenan pekerjaannya. Nah, sebelum dia bekerja, tentunya dia bisa melakukan hal sebagai berikut, seperti makan, ibadah, dan buang air. Barulah dia bisa melakukan pekerjaannya. Nah, sebelum dia melakukan pekerjaannya, terlebih dahulu dia ganti baju. Nah, barulah dari situ dia menanyakan informasi ruangan. Nah, barulah setelah dia menanyakan informasi ruangan, barulah dia bisa melakukan pekerjaannya di tempat kerja. Nah, barulah jika memang dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia bisa mengistirahatkan dirinya. Nah, setelah mengistirahatkan dirinya, dia terlebih dahulu ganti baju. Dari habis itu, dia bisa menjalankan perjalanan pulangnya. Selanjutnya ada analisa kegiatan kepala bagian food dan beverage. Nah, pertama-tama dimulai dari kedatangan seorang kepala bagian food dan beverage. Nah, jika kedatangan dia ini membawa satu kendaraan, dia bisa memarkirkan kendaraannya terlebih dahulu. Tetapi jika dia tidak membawa suatu kendaraan, dia bisa langsung masuk ke orientasi dan melakukan pengabsenan dirinya dalam suatu pekerjaan. Nah, sebelum dia bekerja ini tentunya sama sebagai lainnya. Seperti dia bisa melakukan makan, ibadah, dan buang air. Baru dia bisa mulai pekerjaannya. Nah, sebelum dia melakukan pekerjaannya, dia bisa ganti baju terlebih dahulu. Nah, barulah dia dari situ menyiapkan bahan dapur. Dari menyiapkan bahan dapur, dia bisa memasak. Nah, setelah dia memasak, baru dia bisa membuang sampah dapur seperti sisa-sisa makanan, sisa-sisa bahan dapur, dan lain-lain. Nah, baru dari situ dia bisa mengistirahatkan dirinya. Nah, dari istirahat ininya sebelum dia pulang terlebih dahulu dia ganti baju. Nah, dari situ dia setelah ganti baju baru dia bisa menjalankan perjalanan pulangnya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ukuran-ukuran program ruang pada tabel berikut. Nah, untuk ukuran yang pertama itu ada administrasi atau tenaga kerja. Nah, untuk zoningnya ada zoning publik, semi publik, publik, private, dan semi private. Nah, untuk administrasi publik yang pertama ada lobby dan lounge. Nah, untuk kegiatannya ini, lobby adalah untuk sirkulasi masuk dan lounge untuk menunggu atau bersantai. Untuk ukuran lobby sendiri ada 121 per orang dengan kapasitas 150 dan ini bersumber dari data arsitek dan jumlah ruangnya 1. Lalu untuk lounge itu kegiatan yang menunggu atau bersantai 3,69 per meja ukurannya. Lalu untuk kapasitasnya 30 orang dan sumbernya dari data arsitek. Untuk jumlah ruangnya 1. Lalu ada semi publik, yaitu ada ruang resepsionis untuk registrasi dengan ukuran 3x4, kapasitas untuk 3 orang dari data arsitek dan jumlah ruangnya adalah 1. Lalu ada area publik, yaitu toilet lobby untuk buang air dan cuci tangan dengan ukuran 0,85 dikali 3,15 untuk kapasitas 5 laki-laki dan 5 perempuan dan bersumber dari data arsitek. Untuk jumlah ruangnya itu ada 1. Lalu kemudian ada ruang kerja general manager, ini masih private,
Untuk fungsinya itu untuk mengolah data dengan ukuran 18,54 per ruang untuk kapasitas 1 orang dan bersumber dari data arsitek dan dengan jumlah ruang 1. Lalu ada ruang kerja KABEK untuk mengolah data juga dengan ukuran ruang 13,4 kapasitas 1 orang dan bersumber dari data arsitek dengan jumlah ruangnya 1. Lalu masih dengan private ada ruang kerja staff untuk mengolah data 4,46 per ruang dan kapasitas untuk 1 orang bersumber dari data arsitek dan jumlah ruang ini adalah 6. Lalu ada toilet ruang kerja untuk membuang air dan cuci tangan dengan ukuran 0,85 dikali 3,15 untuk kapasitas 1 laki-laki dan 2 perempuan bersumber dari data arsitek dan jumlah ruangnya ada 4. Lalu ada pantry administrasi. Ini kita sudah masuk ke dalam semi private. Nah, untuk pantry dan administrasi ini untuk mempersiapkan minum dengan ukuran ruangnya 2,5 kali 2, kapasitas untuk 2 orang bersumber dari data arsitek dan dengan jumlah ruang 1. Lalu untuk fasilitas menginap kita semua masukkan ke dalam zona private karena hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam ruang-ruang ini. Untuk yang pertama ada ruang ganti karyawan dan berfungsi untuk istirahat atau ganti baju dan ukurannya itu 30 per ruang. Bersumber dari data arsitek dan jumlah ruangnya sebanyak 10. Lalu ada kamar tidur peserta untuk istirahat dengan ukurannya itu ada 3,3 kali 8 untuk kapasitas 2 orang dan berjumlah ruangannya itu ada 1. Lalu ada kamar tidur VIP untuk istirahat, ukurannya itu 30 per ruang untuk kapasitas 2 orang dari data arsitek dan jumlah ruangnya itu 300. Lalu ada pantry VIP itu untuk mempersiapkan minum 2,5 kali 2 dengan kapasitas 2 orang berdasarkan data arsitek. Lalu ada kamar mandi MCK dengan ukuran 2,25 dikali 1,70 untuk kapasitas orang 1 bersumber dari data arsitek. Lalu ada lagi kamar mandi VIP untuk MCK dengan ukuran 2,35 kali 2,15 kapasitas untuk 1 orang berdasarkan data arsitek. Lalu untuk fasilitas penunjang kita bagi menjadi zona publik, private, dan semi publik. Nah, untuk zona publiknya sendiri ada restoran. Restoran itu untuk kegiatannya makan dengan ukuran 375 per ruang, kapasitas 300 orang berdasarkan data arsitek dengan luas total 227. Lalu ada zona private yaitu dapur restoran untuk memasak 56 kali 76 yaitu 25% dari luar restoran dengan kapasitas 10 orang dan ini berdasarkan data arsitek. Lalu ada ruang kelas yaitu untuk belajar dengan 2 meter per orang untuk ukurannya dan kapasitas untuk 40 orang berdasarkan data arsitek. Lalu ada ballroom yaitu untuk pertemuan atau meeting atau melakukan kegiatan seminar. Nah, untuk ballroom ini dia 1,1 per orang untuk kapasitas 300 orang dan ini berdasarkan data arsitek. Lalu ada meeting room. Meeting room itu untuk rapat 7,5 meter per orang dengan kapasitas untuk 6 orang dan berdasarkan data arsitek juga. Lalu ada function room yaitu untuk pameran 1,2 per orang untuk kapasitas 150 orang. Lalu ada convenience store atau
tempat untuk belanja. Nah, ini ukurannya 200 berdasarkan data arsitek. Lalu ada ruang ibadah atau musola dengan standar ukuran ruangnya 2 meter per orang dan untuk 100 orang kapasitasnya. Lalu ada ruang kesehatan untuk penanganan kesehatan 30 per ruang. Dan yang terakhir ada ruang binatu atau untuk mencuci, itu 6 kali 6 30, yaitu 36 meter per ruang dan berdasarkan data arsitek.